Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan tunggal di Tanjung Pinang melibatkan sebuah minibus. Dalam kecepatan cukup tinggi, pengendara lepas kendali dan keluar jalur hingga menabrak tiang listrik. Penyaluran bantuan makanan, obat-obatan, dan pakaian ke Aceh dilakukan melalui jalur laut dari Tanjung Uban, Bintan. Bantuan merupakan hasil penggalangan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Lomba memasak makanan tradisional Melayu yang diikuti puluhan emak-emak berlangsung meriah di Lingga. Usai lomba, makanan disajikan untuk warga disantap bersama. Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di Sumatera Barat juga masih terus dilakukan Polda Riau. Kali ini bantuan berupa mobil tangki air untuk penyaluran air bersih bagi korban bencana. Sebanyak 31 unit mobil tangki air akan dikirim ke beberapa daerah yang terimbas bencana, seperti Kabupaten Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Puluhan unit mobil tangki ini nantinya akan mengisi air bersih di beberapa tempat dan akan disalurkan ke lokasi bencana selama beberapa hari ke depan. Mobil tangki merupakan bantuan dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah dan perusahaan swasta di Riau. Diharapkan berbagai bantuan yang telah dikirim dapat membantu meringankan beban korban yang tertimpa bencana alam di Sumatera Barat. Kirimkan dari Direktur Intelijen Polda Sumatera Barat, Kombes Dwi, antara lain wilayah hukum Resta Padang 10 kendaraan, wilayah hukum Polres Padang Pariaman 5 kendaraan, wilayah hukum Polres Padang Panjang 9 kendaraan, wilayah hukum Polres Agam 5 kendaraan. Totalnya berapa? 31 totalnya. Itu air bersih bisa diminum atau gimana? Air bersih bisa diminum. Bisa langsung diminum ya? Karena sepengetahuan saya sumber air di wilayah Sumbar itu cukup banyak, ya kan, sehingga untuk mendapatkan air bersih dari beberapa perusahaan yang memang perusahaan air bersih kemasan itu bisa memberikan distribusi air untuk korban terdampak bencana. Karena kalau kita membawa air dari sini, tentunya keselamatan agak kurang stabil karena beban untuk mengarah dari Riau ke Sumatera sana, medan jalannya cukup terjal. Penggalangan dana dan bantuan untuk korban bencana masih terus dilakukan sejumlah elemen masyarakat, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Ahmad Iswan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Penyaluran bantuan makanan, obat-obatan, dan pakaian ke Aceh dilakukan melalui jalur laut dari Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Sebanyak 150 ton logistik dikirim menggunakan kapal KN Sarotama dan KN Rantos. Berbagai jenis barang yang dikirim seperti beras, air mineral, roti, mie instan, minyak goreng, susu, hingga obat-obatan dan pakaian. Bantuan ini merupakan donasi dari masyarakat untuk korban bencana alam di Aceh. Sumbangan dikumpulkan melalui unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama dan sejumlah instansi pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Kapten Kapal KN Sarotama, kapal yang membawa bantuan logistik untuk korban bencana alam di Aceh akan menempuh perjalanan laut selama 44 jam atau kurang lebih 2 hari. Bantuan ini kita bawa dari Pelabuhan Tembaga 99 Batam menuju Pelabuhan Musmawi Aceh. Rencananya perjalanan berapa lama ini dari sini ke Aceh? Diperkirakan
insya Allah kita sampai sekitar 44 jam Pak dalam perjalanan. Apa saja yang dibawa ini, Mas? Kita bawa kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti beras, Indomie, air mineral, ada juga kita bawa pampers, susu, dan kebutuhan lainnya. Oke. Kalau harapannya ini seperti apa nih dengan bantuan ini? Harapan kami ya semoga bantuan ini bermanfaat bagi para korban bencana Pak. Bantuan yang bersumber dari masyarakat di Kepulauan Riau diharapkan dapat meringankan beban korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah mendorong budaya menanam di pekarangan sekolah di Pekanbaru Riau. Salah satu kegiatan berlangsung di SMP Negeri 08 Pekanbaru yang dilakukan guru dan peserta didik. Dengan memanfaatkan pekarangan kosong, pemerintah melalui Dirjen Kementerian Dalam Negeri menyalurkan bibit cabai dan sayuran. Pencanangan budaya menanam di sekolah diharapkan dapat mendorong semangat pelajar untuk budidaya aneka tanaman hortikultura. Pihak sekolah menargetkan 1 pohon untuk 1 peserta didik yang ada di semua sekolah di Pekanbaru. Pemanfaatan lahan kosong di lingkungan sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan. Kepala SMP Negeri 08 Pekanbaru mengatakan, kesempatan yang diberikan pemerintah untuk menanam merupakan bagian dari upaya mendorong minat siswa untuk mencintai lingkungan dan budidaya tanaman hortikultura. Hari ini SMP 8 ditunjuk untuk mewakili dari di dunia pendidikan, khususnya di sekolah di SMP, yaitu dari Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri, yang mana kita memberikan 1 anak 1 bibit, yang mana di sini kami keluarga besar SMP Negeri 8 Pekanbaru merasa bersyukur sekali karena sekolah kami yang ditunjuk untuk melaksanakan dalam penanaman atau membiasakan anak untuk merawat 1 anak 1 batang. Ya, mudah-mudahan ini nantinya berjalan ya sesuai seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita atau pemerintah Kota Pekanbaru, yang mana untuk sekarang ini Pekanbaru merupakan kota yang kekurangan dengan kebutuhan akan cabai. Pihak sekolah berkomitmen akan mengarahkan seluruh peserta didik untuk turut andil dalam mensukseskan program menanam di lingkungan sekolah. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau.